Nurul dulu Baitullah Jalla wa'ala, para tamu Allah yang dimuliakan, yang walaupun tajuk yang diberikan kepada kita tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang berlangsung menurut setengah riwayat pada 27 bulan Rajab, kira-kira dalam 18 bulan atau 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Itu tajuk yang diberikan. Namun tajuk tentang Al-Isra wal Mi'raj itu terlampau panjang. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit yang pertama sampai pada langit yang ketujuh, sampai kepada Sidratil Muntaha dan Qausaini aw Adna, itu tidak dapat kita rumuskan dan kita tuntaskan dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam, sebab karena terlampau banyak hikmah dan bahasa yang patut untuk kita ambil ibrah, banyak hikmah dan bahasa yang dapat kita ambil dan dijadikan sebagai tawadah dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa setengah jam ini seakan mengambil satu petikan yang tersebar dalam Facebook tentang dakwah daripada salah seorang atau pengakuan daripada salah seorang yang mengatakan melihat baginda Nabi secara yang kokoh dalam satu majlis salawat atau dalam satu majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada para hadirin yang hadir ada yang pernah mendengar atau yang membuka dalam radio atau juga dalam Facebook tentang ungkapan dan pernyataan daripada orang yang berkenaan yang dinantikan kita tidak membahas betul atau tidaknya, sebab yang bagaimanapun cerita-cerita yang semacam itu terbangun kepada kejujuran, kesikohan orang yang bercerita. Dan ingin saya komentari, ingin saya garis bawahi, saya ingin komen tentang yang telah ditangkip, yang telah dikomentari oleh sebagian daripada saudara-saudara kita di sini, dan juga melakukan serangan yang begitu dahsyat tentang pernyataan yang semacam itu. Mungkin cerita lebih kurangnya pada saat dikira salawat maulid Rasul sedang berlangsung di Jakarta, di Solo, di Surabaya, di Bogor, dan menurut riwayatnya bersama Habib Syekh yang pada malam itu juga ada kumpulan daripada Tarikat Naqsyabandiyah dan juga dengan ketua tarikatnya, daripada qasidah kepada qasidah, daripada lantunan kepada lantunan. Di tengah-tengah majlis dan seketika majlis sedang berlangsung, ternyata dengan orang yang berkenan tadi itu bangkit salah serta-merta secara tiba-tiba dan meminta maaf atau juga menjelaskan kepada para hadirin bahwasanya bangkit berdiri pada saat majlis dan berlangsung tadi itu secara terpaksa karena melihat baginda Nabi datang berkunjung dengan para aulia. Itu kan? Siapa yang sudah terbaca? Ada? Sudah baca itu bunyinya atau salah atau lebih kurang? Lebih kurang baca itu. Atau lebih kurang banyak lagi? Baginda Nabi datang dengan para sahabat. Oke. Allah, kenapa? Sebab kita tamat merekayasa sesuatu, tidak ingin menceritakan sesuatu lebih daripada ceritanya. Tadi malam dan juga pada malam-malam sebelumnya, pada malam kemarin saya sebut pada 2 majlis tentang kesamaan gerak dalam ibadah kita, kesamaan pada waktu kita melaksanakan ubudiyah dengan ubudiyah yang kita laksanakan, ubudiyah yang kita laksanakan dengan ubudiyah yang nanti kita laksanakan itu kadang-kadang berbeda jauh.
Sementara kita dalam keseharian kita inginkan, ya kalau pada waktu kita meniru, kalau pada saat yang kita mengadakan upacara, majelis, apa saja namanya, atau juga dengan persembahan-persembahan dalam satu konsep, dalam satu perhimpunan, atau pakaian, atau juga jenis-jenis makanan, atau juga dengan penampilan persembahan daripada karakter tinju, gusti dan yang seumpamanya, mesti dengan kita ingin bagaimana dengan kita dapat memperagakan, dapat memperlihatkan atau juga melakukan seperti lakonan yang original daripada orang yang pertama. Saya misalkan dengan lagu kasedah. Tadi yang duduk di samping saya atau yang kita bersampingan dengan saya pada persembahan, ada kenal-kenal dengan cerita ini. Pada masa kita berkasedah, maka kasedah yang kita lakukan, kita mau suaranya, lagunya, cara penyampaian dan persembahannya sama dengan persembahan yang pertama pada hari pertama dipersembahkan oleh orang yang pertama yang melakukan. Lagu-lagu apa saja, dangdutnya dengan lagu-lagu rocknya, atau juga dengan kasedahnya, dengan anasyidnya, dengan sajaknya. Jadi siapa orang yang pertama yang melakukan kasidah itu? Siapa orang yang pertama yang melakukan azan itu? Siapa orang yang pertama yang melakukan bacaan itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan macam itu toh? Sehingga ribuan banyak imam-imam kita di Malaysia atau juga di Nusantara yang meniru lagu Syekh Mosyari Rashid. Lebih hebat kalau dengan kita dapat melakukan dengan nada dan gema suara dan juga dengan getaran lagu yang sama. Ya Nabi salam alaika, lalu tinggi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta fawqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahus suduri, dan seterusnya. Semakin boleh, semakin mendekati dengan lantunan orang yang pertama yang melantunkan dengan suara yang merdu, semakin jadi satu kebanggaan kita. Ini yang pertama. Nah, kita juga nak semacam itu pada saat kita sembahyang, pada waktu kita berzikir, pada waktu kita bertasbih, pada waktu kita beribadah, nanti dengan puasa, selanjutnya dengan umrah, berikutnya dengan haji. Begitulah dalam keseharian kita. Bagaimana dengan kita dapat bertapa, bagaimana dengan kita boleh meletakkan kedua belah kaki, bergerakkan kita dalam ibadah, ubudiyah kita kepada Allah, zikir kita pada waktu kita berzikir, amalan kita pada waktu kita beramal, persis bahasa sana, tepat sama seperti apa yang nanti kita persembahkan, sama seperti apa yang nanti kita lakukan. Kenapa? Sebab semakin mendekati, apalagi kalau boleh sama dengan pergerakannya, sama dengan lantunan zikir, ibadah dan bacaannya, itu semakin banyak ganjaran pahala dan juga semakin dekat kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab itu termasuk daripada ihya sunnah. Masya Allah, tabarakallah, ketika dengan kita menggunakan selendang dan kita tahu bahwa saya Rasulullah SAW memakai selendang. Ada riwayat yang mengatakan Nabi kita meletakkannya di kedua belah bahu, kemudian Nabi kita lipatkan yang kanan ke sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan, seperti pada saat dengan kita menyenetangkan sorban semacam ini. Jadi dengan sorban dan dengan selendang yang kita selendangkan tadi itu agak sedikit macam itu. Pernah ada riwayat Nabi kita
sangkutkan, yang sebelah kiri ini ke bahu kiri, yang sebelah kiri ini ke bahu kanan. Ada riwayat. Nah, juga dengan riwayat para habaib, atau juga dengan cara para habaib, seketika dengan mereka memakai selendang, maka dengan kita juga ikut kita memakainya, baik itu atas dasar sunnah habaib yang berdasarkan kepada sunnah baginda Nabi. Saya belum pernah ada orang meletakkan selendang seperti ini, diletakkan ke bawah tangan macam ini. Kenapa? Sebab tongkat tidak tepat dengan yang dipakai oleh mereka, mesti diletakkan di bahu secara tepat, baik pada bahu yang sebelah kanan atau juga bahu yang sebelah kiri. Yang memakai spek mata itu tidak pernah dengan seseorang pakai spek mata ternyata dipakai yang sebelah atas atau yang sebelah kanannya di kanan, yang sebelah kirinya dikebawahkan. Sementara dengan mata yang satu tak ada spek mata, tak pernah juga semacam itu. Atau tidak pernah dengan seseorang meletakkan jam tangan pada jari tangannya semacam ini. Kenapa? Sebab itu bukan pada tempatnya. Guna bangsa yang sama, pada itu kita melaksanakan ubudiyah, khususnya dengan sembahyang. Seperti yang Nabi kita buat, Nabi kita akan merenggangkan kaki, tidak akan terbiarkan celah-celah antara kaki dengan kaki. Bukan hanya pada rakaat pertama, bukan hanya pada rakaat pertama. Jadi pada waktu kita sembahyang, Nabi kita bersabda suddul halal, tutup celah-celah antara kaki kalian. Sini kita, kan tadi abang samping saya, punggung abang, badan abang sudah tersentuh dengan badan saya, tapi kaki abang rapatkan macam itu, maka ada jarak antara kaki abang dengan kaki saya kira-kira kalau kurang setengah jengkal. Setan akan masuk di situ. Kita buang setan, jangan bagi peluang untuk berada di samping menyamping kita. Kita kemaskan, kita rapikan, kita mengenal bahasa indah cantik dan juga mengenal bahasa jamaah. Kita inginkan sembahyang yang cantik, kita inginkan penampilan yang sempurna. Jangan sampai kita berikan celah-celah kesempatan kepada syaitan untuk merusak, untuk mencemari, untuk menodai, untuk mengotori amal ibadah yang kita laksanakan. Itu bahasa sangat-sangat logik sekali pada saat yang kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Jadi kita bersabda suddul halal, tutup celah-celah yang ada di antara kaki kalian. Jadi yang berada di sebelah kanan saya dengan kaki kirinya, yang berada di sebelah kiri saya dengan kaki kanannya. Anda abang dengan kaki kanan abang, saya dengan kaki kiri saya. Ini telapak kaki kanan abang, telapak kaki kanan abang. Yang ini telapak kaki kiri saya. Jangan terbiarkan rana macam itu kita rapatkan, kita tutup. Kadang-kadang kita senantiasa menyalah-nyalahkan mereka, tapi sok mereka lebih rapi. Mungkin dengan kawan-kawan di Medan kita perhatikan, begitu juga dengan jemaat di Jakarta, orang-orang Salafi atau juga dengan Muhammadiyah di Indonesia, ternyata sok mereka cantik. Kenapa kita tidak meniru yang cantik? Kenapa dengan kita tidak memasarkan yang indah? Jadi walaupun perut kita buncit tidak ada masalah, badan kita besar tidak ada masalah, tapi kaki jangan kita keriputkan, jangan kita rapatkan, renggangkan sedikit supaya kalau sama-sama merenggangkan, maka badan kita tidak menindih orang yang di samping. Sebab kalau seandainya dia keriputkan kaki macam ini, hanya setengah jengkal saja dibuka atau satu jengkal saja, sedangkan dia mengambil tempat kira-kira dalam 40 cm. Sementara yang di samping nak tutup celah tenaga itu, pada masa kita tutup macam ini, maka kaki kita ke bawah pangkang dia, badan dia menindih kita. Kita jadi terbebani, boleh dicoba. Kita akan terbebani dalam sembahyang. Tapi kalau sama-sama membuka, saat kita menjadi cantik, ini salah satu daripada pedoman, bukan hanya dalam salawat. Ya Allah. Ada gerakan yang semacam itu. Kenapa? Supaya lawan seperti yang dipersembahkan oleh Habib Syekh daripada Solo. Itu kecil kalau dibandingkan dengan ubudiyah sembahyang yang kita laksanakan. Allahu Akbar.
buang deh, buang. Oke, tanah, handphone buang. Sayang, tanah buang. Kamu, sorban, buang sorbannya. Kiri buang dia sorban tuh. Biji kopi Anda tuh buang. Musliman, supaya matanya buang. Atau masukkan ke dalam tong itu. Tidak ada yang mau pikir sejenak. Kalau sesayang itu kita dengan handset yang harganya sebenarnya kembali yang harganya dalam 700 atau 800 AM lebih 300 jam. Murah mah. Bukan Samsung, bukan. Yang walaupun sangat 300 jam harganya belum bersedia. Jangan suruh orang ini buang sampah, saya tak bersedia. Atau juga dengan Samsung buang sobatnya tak bersedia. Pen harganya RM3 dan kita tanah buang. Atau dengan bahasa yang lain, Masya Allah, tabarakallah, apakah itu kira-kira dengan cat atau dengan pewarna atau dengan gulai? Kenapa sampai abang pada waktu makan abang singkap tangan? Takut kalau tangan aku juga dengan baju ikut makan atau juga ikut menyerap gulai. Betul? Sehingga kita singkap baju macam ini, kita makan dengan tangan, kita singkap supaya di ujung tepi daripada baju kita ini tidak termasuk ke dalam gulai. Begitu sayang kita dengan baju, begitu sayang kita dengan kamera, begitu sayang kita dengan handset, begitu sayang abang dengan pen tadi itu tak mahal mana pen itu mahal, murah saja. Yang walaupun tasbihnya harganya kira-kira dalam 20-30 RM saja, saya masih belum sedia untuk membuangnya. Kalau macam tumpang sampahnya, kenapa dengan kita satu dengan bahasa pencemaran mau ibadah kita cemarkan, baik itu dengan bunyi handset atau juga dengan bising yang mengganggu, ataupun juga dengan urusan-urusan dunia yang terbawa ke dalam masjid, atau juga dengan suasana hati kita bening di rumah Allah Jalla wa'ala. Kita nodai kadang-kadang dengan berbual-bual, kita nodai kadang-kadang dengan sikap yang kurang sopan, kita nodai kadang-kadang dengan duduk yang tidak sepatutnya kita duduk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Untuk yang kesekian kalinya saya katakan, demi Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah yang menjadi pengawal kepada manusia. Dengan kamera digitalnya kita disorot, dengan kamera digitalnya dengan kita direkam, kelihatan kita dalam Facebooknya Allah, kelihatan kita akan kita diperlihatkan, kita akan diperlihatkan, akan dipertontonkan kembali kita yang berada di rumah Allah nanti pada hari kiamat. Nah, pada saat itu kita tidak mau sesaat waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala tercemarkan dengan keadaan-keadaan yang semacam itu. Tak lama mana kita duduk tadi, bagaimana yang sedikit waktu tadi itu boleh kita tampil dalam keadaan yang betul-betul menunjukkan kemuliaan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripada manusia. Kalau tadi saya katakan malaikat hebat, kehebatan daripada para malaikat, daripada sudut malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan, hanya sentiasa taat bakti kepada Allah. Tapi kalau manusia berkomitmen dan istiqamah dengan amal ubudiyahnya, maka dengan manusia lebih mulia daripada para malaikat. Sebab dengan malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mengawal, memperhati, menyertai, menjaga, melihara, dan juga mengamankan kita. Di mana saja Anda berada, di mana saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Waktu kita tidur di dusun dengan sawit, dengan MS yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Itu dengan para malaikat ada menyertai mereka. Di mana MS tadi itu sedang mendarat, apakah masih wujud atau juga sudah hancur? Begitu juga dengan penumpangnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Awak tidak perlu risau, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Lantunan zikirmu di tengah malam, tahajudmu pada pukul 3 pagi dan 4, atau juga dengan lantunan doa dan rintihan hati, dengan tetesan air mata, ya Hayyu ya Qayyum
juga dengan lantunan doa pada saat itu. Dari sudut sana kita mulia, lebih mulia daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan kemuliaan, hormat daripada staf-staf kita, rasa hormat, penghargaan daripada guru-guru kita, maka kita tidak mau kelihatan tampil kurang sopan, tak pandai bukan kereta, juga tak pandai duduk. Ketika kita jadi orang besar, jadi menteri, aku juga jadi yang berhormat, maka dengan kita mesti tidak mau kelihatan tidak pandai dalam menggunakan peralatan komunikasi. Masya Allah, tabarakallah, bukan handphone saya ini kecil, tapi ternyata pada saat ketika anak menggunakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, abang apa kabar? Kan tak cantik macam itu. Macam mana kita boleh dengar? Lubangnya di mana? Dulu kena letak-letak telinga lah. Yang mulut ke mulut, yang telinga ke telinga macam tu. Tapi kalau kita kena cernih, di tansri, angkat gagang handset macam tu, memalukan. Saya, kalau seandainya orang kampung, apa? Kalau saya orang kampung nak buka, ya Allah, macam mana cara bukanya? Susahnya buka. Terus dia tepuk dari sini. Sakit tak apa. Gerakan pelet. Coba kalau Menteri Datuk Najib dalam tayangan TV nak buka macam tu diketawakan sama rakyat. Kenapa? Tidak selayaknya dengan beliau yang mempunyai kedudukan tinggi ternyata belum pandai menggunakan peralatan komunikasi atau juga untuk melobangi, untuk membuka botol air yang nak diminum sama beliau. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi ini layaknya di tangan, diletakkan di telinga. Itu mesti pelik. Coba renung dengan bahasa yang sederhana. Manusia yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala tidak tahu cara sopan santun, duduk hormat, tampil mulia pada saat menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala yang dengan kipas menyaksikan, lampu menyaksikan, gebah menyaksikan, sound system menyaksikan, semua tembok menjadi saksi kepada kita. Oh macam tu kah Tan Sri itu? Tu macam tu kah Datuk itu? Macam tu kah Menteri itu? Macam tu kah Kiai itu? Macam tu kah Tuk Guru itu? Kunjurkan kaki tidak sopan di rumah Allah Jalla wa'ala yang dengan kami betul saja hanya syakat batu, tapi kami boleh taat dan setia kepada makhluk. Duk bersilah yang betul. Seperti itu. Jadi itu diantara daripada adab-adab kita pada saat menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Kalau di kepala kita sudah kita konsep, aku menjadi tetamu Sang Pencipta, maka aku harus menjadi kebanggaan kepada semua makhluk. Memang patut kalau dengan para malaikat disujudkan Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, memang patut kalau semuanya Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Daripada yang di langit, hujan yang diturunkan, tanaman yang subur, makanan yang dimakan, minuman yang diminum. Tadi ada satu jenis buah yang pertama kali saya makan. Buahnya kecil-kecil saja, tapi itu hanya adanya di Afrika. Nama buahnya bahasa Inggrisnya saya tidak cantik, itu namanya prut-prut apa ujungnya, tapi maknanya dengan bahasa Malaysia buah ajaib. Kecil saja besarnya sebesar kacang Tuan Haji. Jadi kalau kita makan limau nih bisa masak asam apapun masaknya. Jadi supaya kita lalu makan limau nipis tadi itu, kita makan buah ajaib tadi itu biar biji besarnya seperti kacang, kita punya. Kalau kita tak nak punya bijinya pun tak masalah, kita punya isinya saja. Isinya lumayan segar dan sedap. Sebab kita punya biji secara spontan, belah saja limau yang seperti apapun masaknya menjadi manis. Kalau nak coba, nanti kamu dengan Bang Ridwan datang dengan saya malam hari ini. Ada di masih di rumah tua tu? Ada. Nah, nanti kita duduk gajah, saya nak coba betul apa yang saya katakan. Masya Allah, tabarakallah, ajaibnya. Makanan yang ajaib untuk manusia, makanan yang segar untuk manusia, makanan yang bervitamin untuk manusia, makanan yang bergizi untuk manusia, makanan untuk tenaganya, makanan untuk matanya, makanan untuk pendengarannya, makanan untuk tongkat alinya. Nah, itu kita sebutkan tongkat ali itu kita pindahkan ke situ saja. Makanan untuk tongkat alinya, macam-macam jenis herbal untuk tongkat alinya. Diminum untuk tongkat alinya supaya menjadi tongkat. Masya Allah, tabarakallah.
Kalau sehebat itu manusia, tunjukkan sopan santunmu, bukan di hadapan kami, tapi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka karena itulah salafun saleh, mudah-mudahan semuanya melihat, kalau pada duduk di masjid, jarang-jarang duduk bersila, tiba duduk dengan tawaduk, tiba duduk dengan ikhlas, coba ditolongkan baca selama duduk di masjid. Karena itulah para sahabat Nabi kalau pada duduk di rumah Allah diperumpamakan seakan-akan seperti dengan burung yang tinggal di kepala mereka, tidak ada gerak. Apalagi kalau sampai menggunakan handset atau dengan peralatan komunikasi ke sana dan kemari, lebih itu merupakan suatu hal mustahil. Itu tentang bahasa nikmah. Tadi belum bersedia untuk mempersoalkannya. Kenapa? Kalau memang sesayang itu kita dengan baju saya yang ini pun, yang walaupun dahulu sudah dalam malam, baju ini hadiah daripada orang Mesir, salah ulama daripada Mesir menghadiahkan kepada saya. Kan nampak bentuknya pun agak pelik sedikit, ini dengan kerahnya agak berbeda daripada biasa kita pakai. Tapi saya masih belum bersedia untuk membuat. Kalau macam itu, amankan ibadah kita, amankan pahala-pahala kita yang sedikit, kita amankan kebaikan kita selamatkan kejaran yang Allah berikan kepada kita. Di masjid ini adalah pahala, zikir tasbih itu adalah kebaikan, sembahyang itu adalah kebaikan, sembahyang dengan pahalanya, puasa dengan pahalanya, zikir dengan pahalanya, tasbih dengan pahalanya, baca dengan pahalanya. Itu adalah modal untuk kita kembali kepada Allah. Kita tidak dapat memastikan, belum tentu yang muda-muda di sini lebih panjang umur daripada orang yang menjanda dan yang bersimpang di belakang. Belum tentu dengan kita yang muda di sini lebih belakangan menyusul ke akhirat daripada orang-orang yang sudah berumur. Itu tidak dapat kita pastikan. Maka kalau semacam itu, begitu sayangnya kita dengan benda dan juga dengan perlengkapan hidup, jangan sampai kita cemarkan kebaikan kita buang-buang pahala kita, mungkin dengan sifat hasud, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasud dengki itu akan memakan kebajikan, menghapuskan dan melenyapkannya, bukan setakat mencemarkannya. Yang tercemarkan pun tidak bersedia apa tadi tak letak kalah di sini, atau juga dengan dawa. Kenapa? Karena mengotori pakaian kita. Kalau memang kita tidak mau pakaian kita terkotori, muka kita terkotori, justru kita basuh, kita cuci tiap 3 hari, kita cuci tiap hari. Hari ini kita pakai, petang hari dah kita basuh. Begitulah selanjutnya. Kenapa? Karena kita tidak mau kelihatan pakaian kita terkotor. Kalau tidak mau, bersihkan badan kita daripada dosa, bersihkan badan kita daripada noda. Mata kita bersihkan, telinga kita bersihkan, anggota kita bersihkan, mulut kita bersihkan. Kenapa? Sebab itu lebih mustahil kalau dengan baju tidak ikut. Baju tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kereta tidak dipertanggungjawabkan dengan bersedia juga dengan peralatannya. Yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah kita. Kenapa keretamu? Kenapa dengan pakaianmu? Kenapa dengan spek matamu? Ini yang sebatas karena akan dipertanggungjawabkan. Kalau muslimat atau juga dengan kita semuanya belum mampu, tidak berkenan, tidak mau, tidak restu untuk mengotori anggota tubuh pakaian rumah dan keretanya, jangan sampai anggota tubuh kita kotori dan kita nodai dengan dosa dan juga dengan kesalahannya. Kalau headset tak mau dibuang, tidak berkenan untuk dibuang, maka jangan sekali-kali kita membuang pahala ibadah kita dengan sifat hasud, dengan sifat dengki, dengan mengopak, mengadu domba, menghibah orang, ego, angkuh, sombong, takabur, riya, ujub, itu semuanya penghakis akan membenteras, yang akan melenyapkan dan yang akan menghabiskan kebaikan-kebaikan ibadah yang kita laksanakan. Kalau kita sayang dengan kereta,
harus kita lebih sayang dengan diri pribadi kita. Kalau kita sayang dengan benda, lebih sayang lagi kita dengan pahala yang dengan Allah. Bukan hanya untuk sementara waktu. Yakin agak-agak abang nanti kalau harganya yang punya abang itu Galaxy yang 5, sebentar lagi ada 3 menit, 2 menit saja. Galaxy yang model baru, Galaxy 5, katanya harganya 2000 lebih. Agak-agak kalau kita mati kita bawa dalam kafan. Jangannya setakat Galaxy, BMW 760 harganya dalam 2 jutaan, Ferrari, Jaguar, Lamborghini yang mahal-mahal itu tidak bakalan kita bawa ke dalam kubur. Pahala akan menjadi teman kita, ibadah akan menjadi sahabat kita selama-lamanya di dunia, di dalam kubur, dan di akhirat nanti. Jadi dapat disebutkan kebaikan jangan sampai kita nodai, dan juga dengan jalan pahala yang serba sedikit tadi itu jangan sampai kita buang, jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita punya banyak pun dengan ibadah, patut wajar sehat pemikirannya. Kalau dia tidak membuang, tidak menyia-nyiakannya, apalagi kalau pada saat